그대로 죽인 놈은 경찰이야. 사람을 죽일 수 있는 사람들이지. 너는 Halo semuanya, selamat datang di channel Penikmat Movie. Nah, buat yang baru mampir di channel ini, kenalin aku Fikri, yang bakal ngebawain alur cerita film-film seru buat kalian. Nah, kali ini kita bakalan bawain film serial Netflix yang tayang pada 2001 silam nih. Menceritakan tentang seorang gadis cantik yang hidup untuk membalaskan dendam kematian ayahnya, yang mati tepat di hadapannya. Nah, gak usah banyak spoiler-spoileran, siapkan cemilan, kopai, dan utbray sebagai teman, pasang posisi rebahan, dan mari kita gaskan. Nah, pada tahun 2015 silam, seorang gadis SMA yang bernama Yeon Ji-woo selalu ditanyai oleh polisi tentang ayahnya ketika dia pergi atau datang dari apartemennya. Diceritakan, ayahnya yang bernama Yeon Dong-hun adalah salah satu bos bandar narkoba terbesar di Korea pada saat itu. Nah, saat di sekolah pun dia selalu dijauhi dan dibully oleh teman-temannya, oleh karena gelar ayahnya yang seorang pengedar narkoboy. Hari itu, ternyata dia dikeluarkan dari sekolah oleh gurunya, lagi-lagi karena predikat ayahnya. Kemudian saat dia masuk ke dalam kelas, dia pun kembali dibully. Namun, dia melihat salah satu siswa yang dibully juga. Akhirnya, karena nggak tahan, dia pun langsung menghajar mereka dan membela gadis tersebut. Hingga dia pun kini resmi mengeluarkan diri dari sekolah itu. Dia pun menjadi sangat sedih dan mulai mengingat ayahnya. Nah, saat dia pulang, dirinya pun ditelepon oleh ayahnya yang ternyata hari ini adalah hari ulang tahun dari si Ji-woo. Nah, karena dia mengalami hari yang buruk, dia pun membentak dan berkata kasar kepada ayahnya nih cuy. Namun, sang ayah yang merasa iba pun memutuskan untuk mengunjungi putrinya. Sesampainya di sana, dia pun langsung menghajar polisi-polisi yang mengintai putrinya. Nah, saat disuruh bukain pintu, si Ji-woo nih nolak cuy. Tapi tiba-tiba datang orang misterius yang langsung menembak dirinya hingga meninggal cuy. Melihat hal itu, Ji-woo pun menjadi sangat terpukul dengan meninggalnya ayahnya. Esoknya, saat pemakaman, seorang rekan ayahnya pun datang dan memberikan penghormatan terakhirnya. Dia bernama Choi Moo-jin. Dia adalah bos bandar narkoba terbesar di Korea, dan seorang pemimpin gangster di wilayah tersebut. Kemudian, saat mayat ayahnya akan dikremasi, Ji-woo pun mengingat kenangan bersama ayahnya, yang ingin membuat sebuah rumah di tepi pantai, dan hal itu membuatnya jadi tambah sedih. Lalu kemudian dia pun mencoba untuk mendatangi kantor polisi untuk mencari tahu siapakah pembunuh ayahnya. Namun ternyata polisi telah menghentikan kasus tersebut. Lalu kemudian dirinya yang tidak menyerah pun mencoba untuk mendatangi Choi Moo-jin dengan harapan bisa untuk mendapatkan informasi siapakah yang telah membunuh ayahnya. Namun sesampainya di sana nih cuy, dia malah dimarahin oleh Choi Moo-jin karena menurutnya Ji-woo hanyalah seorang anak kecil yang ingin membalaskan dendam. Akhirnya, dia pun pergi dari tempat tersebut. Lalu kemudian, dengan inisiatifnya, dia pun mulai menyebarkan brosur untuk mencari siapakah pembunuh ayahnya, dengan imbalan 5 juta won. Nah, gak lama kemudian, seorang menghubunginya dan berkata dia akan memberitahunya tentang orang tersebut. Akhirnya, mereka pun kini ketemuan cuy. Namun ternyata Ji-woo hanyalah ditipu oleh para preman-preman pasar yang ingin uangnya aja. Akhirnya Ji-woo pun digebukin sama mereka nih cuy. Namun beruntungnya dia berhasil diselamatkan oleh Choi Moo-jin yang sedang beli udut di daerah tersebut. Akhirnya setelah melihat kesungguhan Ji-woo untuk balas dendam, Moo-jin pun kini mengajaknya ke sebuah tempat. Dan ternyata tempat itu adalah tempat latihan para anggota member organisasi pengedar narkoba milik Moo-jin. Di tempat itu juga dia bertemu dengan Kang Che, satu-satunya orang yang baik kepadanya. Di tempat itu juga Ji-woo sering digoda karena dia adalah satu-satunya wanita di tempat tersebut. Dia pun berlatih dengan keras siang dan malam demi bisa membalaskan dendamnya. Dia pun juga dilatih dan dipantau oleh Choi Moo-jin itu sendiri untuk mengasah kemampuannya.
Kemudian pada hari itu dilakukan acara Battle Royale nih, dan yang memenangkan akan mendapatkan hadiah libur 1 minggu dan uang 10 juta won. Jiwo yang seorang amatiran pun mengikutinya, namun berhasil dihajar habis-habisan oleh lawannya, dan pemenangnya adalah Kang Che. Namun tanpa diduga, Jiwo pun berhasil bangkit dan bertarung melawan Kang Che. Nah, tanpa diduga nih, ternyata si Jiwo berhasil memenangkan pertandingan tersebut, meski dirinya pun kini menjadi babak belur cuy. Malamnya, Kang Che yang gak terima pun mengajak temannya untuk memperkoboi Jiwo, karena sebelumnya dia telah memasukkan narkoboy ke dalam minuman Jiwo. Nah, saat si Jiwo udah mulai gak sadarkan diri nih, mereka pun berniat untuk memuaskan hasratnya. Namun Jiwo berhasil melawan yang membuat tangan kanan Choi Mujin datang. Akhirnya, karena perbuatannya, Kang Che pun mendapatkan hukuman dari Choi Mujin. Nah, setelah kejadian itu, Mujin pun mengubah identitas dari Jiwo menjadi Oh Ye-jin dan memalsukan kematiannya karena telah dibunuh oleh Kang Che. Dan Kang Che pun kini dikeluarkan dari organisasi. Lalu kemudian dia pun diberikan pistol oleh Mujin, yang dimana pistol itu adalah milik polisi yang membunuh bapaknya dahulu. Jiwo pun kini berlatih keras selama 4 tahun untuk bisa membunuh pembunuh bapaknya. Kini penampilannya pun berubah 180 derajat cuy. Dirinya kini pun dimasukkan ke kepolisian Korea untuk bisa mengungkap siapa pembunuh bapaknya. Nah, singkat cerita, dia pun melakukan misi pertamanya. Dia berhasil menyelamatkan seorang wanita dan menangkap target operasinya. Dan dia pun kini berhasil masuk tim khusus narkoba. Di sana, dia mempunyai seorang kapten yang bernama Cha Gi-ho dan 3 orang rekan, yang salah satunya adalah John Pildo, yang nantinya akan sering bekerja sama bersamanya. Di sisi lain, Mujin juga berhasil memperluas daerah kekuasaannya. Nah, jadi si Jiwo nih sambil menyelam sekaligus minum air cuy. Di samping juga buat mencari pembunuh bapaknya, dia juga bekerja sebagai mata-mata dari organisasi Mujin untuk kepolisian. Namun si asistennya Mujin yang bernama Tae-jun nih gak gitu percaya sama si Jiwo nih cuy. Nah, akhirnya misi pertama Jiwo pun dimulai. Mereka bergerak untuk mencari orang yang bernama Mango untuk menemukan narkoboy jenis baru. Dengan kecerdikannya, dia pun menemukan obat itu cuy. Dan ternyata orang dibalik narkoboy itu adalah Kang Che. Nah, setiap informasi baru yang didapat oleh kepolisian dilaporkan oleh Jiwo kepada Mujin nih cuy. Kemudian waktu itu Mujin pun mendapatkan pesanan dari Jepang yang bernilai 50 miliar won cuy. Dan Mujin pun berniat mengecek sendiri pabrik miliknya. Namun tiba-tiba seluruh personel kepolisian dikumpulkan untuk menggerebek pabrik Mujin cuy. Dan si Jiwo nggak bisa laporan karena semua HP personil disita saat itu. Nah, sesampainya di pabrik Mujin yang berada di tepi laut, semua personil pun bersiap untuk menyergapnya. Jiwo yang melihat Mujin menjadi sasaran pun menjadi sangat mengkhawatirkannya. Nah, saat si Pildo udah hampir berhasil menangkap Mujin nih, si Jiwo malah menembak saklar listrik yang membuat Mujin berhasil kabur cuy. Kemudian saat dilakukan investigasi lebih lanjut, si Jiwo nih pura-pura bodoh cuy. Dia berlagak menemukan senjata yang digunakan olehnya sama Kapten Cha Gi-ho, lantaran dia curiga bahwa orang yang membunuh bapaknya sebelumnya adalah Kapten Cha Gi-ho cuy. Nah, selesai kejadian itu, Kapten pun memeriksa senjata semuanya, dan dia menaruh sedikit curiga pada Jiwo. Nah, setelah itu, Jiwo pun menelpon Mujin dan mengatakan di hotel miliknya terdapat kamera pengawas kepolisian yang mengintainya. Nah, kemudian si kapten pun pergi ke suatu tempat untuk memeriksakan senjata yang baru ditemukannya itu. Dia pun diikuti oleh Jiwo, make motornya. Nah, di markas gengnya Mujin ternyata kini mereka semua diserang oleh geng Kang Che, yang membuat banyak korban dari pihak Mujin cuy. Kini, Kang Che pun mendeklarasikan perangnya terhadap Mujin karena dendamnya. Dan kini, Gi-ho dan Jiwo pun pergi ke tempat tersebut cuy.
Di sana mereka pun juga menemukan obat yang sama seperti yang mereka temukan sebelumnya, yang disebut dengan DLS. Lalu esoknya, Jiwo yang sedang mengintai Mujin pun bertemu dengan kapten dan rekannya. Untungnya mereka nggak ketahuan nih cuy. Mereka pun di sana untuk mengintimidasi Mujin, yang sedang berduka karena kematian anggota-anggotanya. Nah, setelah itu ketahuan cuy, bahwa pelaku penyerangan sebelumnya adalah geng Kang Jae. Nah, si Jiwo ini masih pura-pura nggak ngerti apa-apa cuy. Kemudian Mujin pun bersiap menyerang Kang Jae. Namun dia berhenti melakukannya karena dia mendapat pesan dari Jiwo bahwa itu adalah jebakan. Nah, kemudian Pildo disuruh kaptennya untuk mengawasi gerak-gerik dari Jiwo nih. Dia pun mulai memeriksa berkas milik Jiwo. Esoknya, laporan senjata itu pun keluar. Dan Jiwo pun hendak membunuh kaptennya. Namun gak jadi nih cuy. Nah, setelah itu si Pildo pun nyoba ngajak minum Jiwo, tapi ketolak nih cuy. Akhirnya, karena merasa curiga, dia pun membuntutinya. Hingga mereka sampai ke sebuah gudang. Kemudian saat Mujin ngopi di warung Mas Openg, ternyata dia disergap oleh anak buahnya Kang Jae. Nah, dia pun gak pakai ribet, semuanya langsung disikat sama dia. Nah, Pildo dan Jiwo yang sedang ngobrol asik di gudang, ternyata mereka telah memasuki jebakan dari Kang Jae nih. Akhirnya, adu mekanik pun tak terhindarkan di antara mereka. Namun sayangnya, Jiwo dan Pildo kalah jumlah yang membuat mereka menjadi sasaran empuk bagi Kang Jae. Nah, Kang Jae ini sadar bahwa polisi cewek itu yang mengaku sebagai Oh Hye Jin adalah cewek yang dahulu pernah ngalahin dia di waktu Battle Royale. Ya, dia sadar itu adalah Jiwo. Mujin yang menyadari ini ulah Kang Jae pun menghubunginya. Namun dia pun kaget bahwa Jiwo berada di tangannya. Dia pun segera OTW ke lokasi tersebut untuk menyelamatkan Jiwo nih cuy. Pun begitu dengan teman-temannya Pildo. Mereka pun semua segera menyusulnya karena ponselnya tidak bisa dihubungi. Di sana Kang Jae pun menyiksa Jiwo dan Pildo dan memasukkan mereka ke dalam sebuah mobil untuk meremukkan mereka. Namun untungnya Mujin pun datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan mereka. Sesaat kemudian para polisi pun tiba untuk menolong mereka. Namun si Jiwo yang udah KO pun jadi tepar cuy. Nah, kemudian peristiwa sebelumnya itu pun membuat Pildo menjadi percaya kepada Jiwo, meskipun kaptennya masih nggak percaya nih. Nah, karena kejadian itu juga, kini Kang Jae pun menjadi buronan dari pihak kepolisian dan juga pihak organisasi Mujin cuy. Nah, Jiwo yang sedang dalam masa pemulihan pun mulai bermimpi buruk tentang ayahnya. Dia yang udah siuman pun diantar balik oleh Pildo. Nah, kejadian sebelumnya membuat Mujin berniat untuk menarik Jiwo dari misinya dan menyuruh asistennya untuk menyiapkan paspor dan rumah di tepi pantai seperti yang diinginkan oleh mendiang ayahnya dahulu. Namun dia pun menolaknya dan tetap bertekad untuk menemukan pembunuh ayahnya cuy. Kemudian saat datang ke kantor polisi, tidak sengaja Jiwo bertemu dengan polisi yang menolak laporannya dahulu. Dia pun menjadi grogi dan ketakutan. Namun polisi itu berbohong dan melindunginya. Nah, saat di luar nih cuy, polisi itu tadi kembali bertemu dengan Jiwo dan memberitahukan bahwa orang yang menutup kasus ayahnya dulu adalah Cha Gi-ho, kaptennya sendiri. Setelah itu, polisi itu pun bertemu dengan Mujin. Ternyata selama ini polisi itu adalah pecandu yang bekerja sama dengan Mujin. Namun karena sekarang Mujin merasa terancam, akhirnya polisi itu pun dihabisi olehnya. Nah, sekarang si Kang Jae ini udah resmi jadi buronan cuy. Karena ketakutan, dia pun menelpon Cha Gi-ho dan menawarkan untuk membantunya menangkap Mujin. Dengan syarat kepolisian harus membebaskan Kang Jae ini. Nah, Mujin pun mendapat informasi dari Jiwo bahwa Kang Jae berada di pelabuhan dan dirinya sekarang bersiap untuk langsung menghajar Kang Jae.
Ternyata para polisi pun sudah bersiap di posisi mereka untuk menangkap Kang Jae dan Mujin nih. Nah, singkat cerita, akhirnya Kang Jae dan Mujin pun bertemu. Mereka pun kembali melakukan battle royale. Nah, saat udah capek baku hantam nih cuy, polisi pun bergerak mengikuti mereka berdua. Jiwo pun juga turut ke sana. Nah, saat Kang Jae dan Mujin adu mekanik, Mujin pun terpojok karena kecurangan lawannya. Namun Jiwo berhasil datang dan menyuruhnya kabur nih. Mujin yang berniat kabur pun diselamatkan oleh tangan kanannya, Taeju. Dan Kang Jae pun dibunuh oleh Jiwo lantaran dirinya akan mengungkap identitas asli Jiwo. Mujin yang terluka parah pun beristirahat di kuil tempat rekannya. Dan Jiwo yang pertama kali membunuh pun kini masih trauma akan kejadian sebelumnya. Kemudian setelahnya, Pildo pun datang dengan bermaksud untuk menghiburnya, sambil nyari kesempatan tentunya nih. Nah, karena nggak dapet, dia pun pulang cuy. Lalu esoknya, semua regu kepolisian pun dikerahkan untuk menyisir lokasi persembunyian dari Mujin. Namun sayangnya, satu pun dari mereka nggak ada yang berhasil menemukan jejak Mujin cuy. Lalu esoknya, Jiwo pun mendapat dokumen dari Mujin, bahwa sebenarnya ayahnya adalah seorang polisi cuy. Kemudian Jiwo pun yang mengetahui lokasi Mujin pun menemukannya saat malam. Di sana, Mujin pun meyakinkannya untuk tidak tertipu dengan pihak kepolisian. Dia juga berkata bahwa ayahnya selama masa hidupnya telah membelot dari kepolisian dan membantu Mujin. Dia pun yang menyadari hidupnya kini persis seperti yang dilakukan oleh ayahnya dulu pun menjadi sangat ingin menemukan pembunuh ayahnya. Dan Mujin berkata bahwa Cha Gi-ho kaptennya tidak terima jika ayahnya dulu berkhianat. Jadi mungkin dialah yang membunuh ayahnya menurut Mujin. Nah, mengetahui hal itu, Mujin pun kini langsung menuju kediaman Cha Gi-ho buat ngebunuhnya. Nah, Cha Gi-ho yang habis mabuk sama Pildo pun, kini dia pun mabuk berat dan diantar pulang oleh Pildo. Namun setelah itu, seseorang pun masuk ke dalam apartemen Gi-ho. Ternyata dia adalah Taeju yang sebelumnya telah diperintahkan oleh Mujin untuk membunuhnya. Namun beruntungnya nih, Gi-ho yang membawa senjata berhasil membalasnya dan mengusirnya. Nah, setelah itu, Pildo pun mendengar suara tembakan. Dia segera ke kamar kaptennya tersebut. Namun tiba-tiba datanglah Jiwo ke kamar Gi-ho yang berniat untuk membunuhnya. Dia pun mengaku bahwa selama ini dia menyamar dan mengungkapkan identitas aslinya. Mengetahui hal itu, Gi-ho pun segera memberikan pesan terakhir yang ditulis ayahnya yang disimpannya kepada Jiwo. Si Pildo pun berhasil datang tepat waktu nih cuy, sebelum Gi-ho mati kehabisan darah. Dan Jiwo pun kabur tepat sebelum Pildo memergoki dirinya. Nah, saat dia membuka berkasnya, dia pun mengetahui bahwa ayahnya dulu adalah seorang polisi yang menyamar untuk menangkap Mujin cuy. Jadi si Jiwo pun kini sadar cuy, bahwa selama ini dia telah dipermainkan dan ditipu oleh Mujin untuk membunuh para musuh-musuhnya. Padahal orang yang membunuh bapaknya adalah Mujin itu sendiri cuy. Mujin pun melakukannya karena dia merasa dikhianati oleh orang kepercayaannya sendiri, yaitu bapaknya si Jiwo. Dia pun menangis sejadi-jadinya dan menyesali semua tindakannya. Dia pun juga menghapus tato yang diberikan Mujin padanya. Nah cuy, lalu keesokan harinya tiba-tiba anak buah dari Mujin menyergap kediaman Jiwo dan berniat untuk membunuhnya. Namun sayangnya, Jiwo berhasil menghentikan mereka dan membunuh Taeju yang diutus oleh Mujin. Nah, tiba-tiba nih Mujin menyerahkan dirinya pada kepolisian dengan didampingi oleh asistennya. Jiwo yang mendengar Mujin tertangkap pun langsung tancap gas, dan dia pun langsung menemui Mujin. Namun ternyata dia menemuinya untuk bisa menghilangkan barang bukti yang menjerat Mujin agar dia bisa terbebas dari segala tuduhan. Nah, di samping itu cuy, rekan-rekannya juga berhasil menemukan rekaman yang menunjukkan Jiwo berada di lokasi kejadian saat penyerangan Kapten Gi-ho terjadi. Jadi semua orang sekarang mengejarnya. Namun Jiwo yang sudah berhasil mengambil barang bukti pun berhasil kabur dari kepolisian.
Pun begitu dengan Mujin yang sudah tidak mempunyai tuduhan apapun lantaran barang bukti udah diilangin sama Jiwo nih. Pildo dan para polisi lain yang mengetahui bahwa selama ini Jiwo adalah mata-mata dari Mujin pun menjadi marah-marah cuy. Khususnya Pildo nih. Mujin yang mengetahui tangan kanannya Taeju yang telah tewas di tangan Jiwo pun menyadarinya bahwa Jiwo yang membebaskan dirinya dari kepolisian kini bertujuan untuk membunuh dirinya dengan tangan Jiwo sendiri. Nah, Jiwo pun kini mendatangi makam ayahnya untuk memberikan penghormatan cuy. Namun setelah itu, Pildo berhasil menemukannya dan berhasil menangkapnya. Di kantor polisi, dia pun diinterogasi sama si Pildo. Namun si Pildo nggak percaya satu patah kata pun sama dirinya. Nah cuy, Mujin yang tahu Jiwo kini ditangkap oleh kepolisian pun mencoba untuk membebaskannya. Dia pun mengirim asistennya ke sana. Nah, gara-gara asistennya yang pinter ngomong nih, Jiwo kini berhasil dibawa ke rumah sakit untuk diobatin. Namun dirinya itu diborgol sama si Pildo nih. Gak disangka nih, dia di sana ketemu sama cewek yang pernah diselamatin dia dulu saat di awal-awal tadi cuy. Dia pun ngebantuin Jiwo dengan ngasih mobil buat dia kabur cuy. Nah, si Pildo yang sekalian ngejengukin kaptennya yang udah siuman, dia pun dikasih tahu oleh Giho bahwa Jiwo sebenarnya adalah anak dari Dongshun. Hal itu membuatnya merasa bersalah kepada Jiwo. Dan dia pun mendapatkan laporan bahwa Jiwo kini telah berhasil melarikan diri. Namun dia berhasil mencegahnya dan memborgol dirinya bersama dengan Jiwo. Namun cuy, anak buahnya dari Mujin pun tiba-tiba datang untuk membunuh Jiwo. Namun mereka berdua berhasil kabur dari kejaran orang-orang itu nih. Nah, tanpa diduga nih, Pildo malah ngajak Jiwo buat pergi ke pantai buat nenangin hatinya. Karena merasa bersalah, akhirnya dia pun meminta maaf. Dan akhirnya dia pun menyatakan perasaannya kepada Jiwo nih cuy. Nah, karena hasutan syaiton, kalian tahu sendirilah lanjutannya. Nah, kemudian esok paginya mereka berdua berencana untuk menangkap Pildo secara hukum. Karena itulah yang sebelumnya diinginkan oleh mendiang dari ayah Jinwo. Namun saat mereka berdua menuju ke kantor polisi nih, tiba-tiba seseorang datang dan membunuh Pildo dengan pistolnya. Nah, asli apes banget deh nasibnya si Jiwo nih. Dia pun yang mengetahui orang itu adalah Mujin, segera membuang segala kesedihannya dan segera menemui Mujin. Nah, sesampainya di tempat Mujin, kini dia pun menghajar semua penjaga di sana. Hingga akhirnya dia pun terpojok cuy. Namun, dia berhasil menghabisinya dengan sisa peluru yang dia miliki. Akhirnya, kini mereka berdua pun bertemu. Adu mekanik pun gak terhindarkan di antara mereka cuy. Mereka saling menusukkan pisau masing-masing ke tubuh lawannya. Namun nih cuy, si Jiwo jelas kalah telak oleh Mujin. Tetapi Jiwo yang melihat foto mendiang ayahnya, kini dia pun berhasil kembali bangkit dan menghabisi Mujin dengan pistol yang dimiliki Mujin itu sendiri. Nah, dan begitulah cuy, My Name Season 1 berakhir. Seru sih film ini. Gak tahu ntar ada kelanjutannya apa kagak. So, makasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Jika kalian suka silahkan pencet tombol like dan subscribe-nya ya. Terima kasih.